Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin akhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa hin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa ikhlasan fid din. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, melanjutkan materi pada pertemuan minggu lalu. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan atau materi muqaddimah dan juga al-babul awal, yaitu mengenai fadlul ilmi wal ulama, mengenai keutamaan ilmu dan ulama. Nah, sebelum itu mari kita baca bersama-sama Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada muallif, yaitu Al-Hafidh Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuti. Begitu juga kita hadiahkan kepada para guru-guru kita, orang tua kita, dan kerabat-kerabat kita. Wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya saya akan membahas tentang, sebelum kita baca kitab ini, saya ulangi lagi bahwasannya hadis Nabi, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perbuatan, perkataan atau ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya kita belajar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak lain adalah untuk meneladani dan mempelajari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita bahas, yang kita pelajari ini adalah kalam atau perkataan hadis yang bersumber dari paling mulianya makhluk Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mempelajari ini kita perlu ada ta'zim, perlu ada tata krama, perlu adanya pengagungan terhadap apa yang kita pelajari. Karena yang kita pelajari ini tidak sekedar kalam, tidak sekedar hadis, tapi hadis yang bersumber dari sebaik-baiknya makhluk Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Rabbil Alamina, yang menguasai atau yang memiliki seluruh alam. Alhamdu, segala puji bagi Allah Rabbil Alamina, yang memiliki seluruh alam. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu, dan pahala atau akhir yang bagus, yaitu pahala lil muttaqina, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Yaitu mereka yang mengamalkan atau menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wala udwana, dan tidak ada perbuatan zalim illa 'alal zalimina, melainkan dilakukan terhadap orang-orang yang zalim.
la udwana, dan tidak ada kezaliman illa ala zalimina, kecuali atas orang-orang yang zalim. Wassalatu wassalamu, dan semoga salawat serta salam ala khairi khalqihi, tercurahkan kepada sebaik-baiknya makhluk Allah. Ala khairi khalqihi, semoga tercurahkan kepada sebaik-baiknya makhluk Allah. Siapa itu? Muhammadin, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, begitu juga keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu keluarga Nabi Muhammad? Keluarga Nabi Muhammad ialah kerabat Nabi Muhammad yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Atau dalam penafsiran lain yang dikatakan oleh para ulama, yang dimaksud daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah atqiya'u ummati, yaitu umat Nabi Muhammad yang bertakwa. Jadi kita ini semua, kalian, saya, ini bisa masuk dalam kategori umat Nabi Muhammad manakala kita menjadi umat yang bertakwa. Wa sahbihi, dan keluarga dan sahabat Nabi Muhammad ajma'ina, secara keseluruhan. Dan siapa itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah masa kenabian, dan dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi. Jadi pertama, alih. Siapa itu keluarga Nabi Muhammad? Keluarga Nabi Muhammad adalah pertama, yaitu keluarga Nabi Muhammad dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan penafsiran yang kedua dari keluarga Nabi Muhammad, ulama menyebutkan, yaitu seluruh umat Nabi Muhammad yang bertakwa itu tergolong keluarga Nabi Muhammad. Jadi kita ini kalau menjadi umat muslim atau umatnya Nabi Muhammad yang bertakwa, jadi masuk dalam kategori atau masuk dalam golongan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa inni, sesungguhnya saya, muallif mengatakan, fa inni, sesungguhnya saya, aradtu, ingin an ajma'a kitaban, ingin mengumpulkan kitab lil akhbarin nabawiyah, yang di dalamnya terdapat hadis-hadis an-nabawiyah yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Wal athar, begitu juga athar al-marwiyah yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi isnadin, dengan sanad sahihin yang benar, wathiqin yang kuat atau yang kuat. Fahadaftul asanid, kemudian saya buang sanad-sanadnya, waja'altuhu, dan saya jadikan kitab tersebut arba'ina baban, 40 bab. Waja'altuhu arba'ina baban, saya jadikan kitab tersebut arba'ina, 40 baban, bab, ada 40 bab. Fi kulli babin, dalam setiap bab, asyratu ahadis, terdapat 10 hadis. Fi kulli babin, dalam setiap bab, asyratu ahaditha, terdapat 10 hadis. Wasammaituhu, dan saya beri nama kitab tersebut Lubabul Hadithi, Lubabul Hadis. Jadi kitab ini beliau menyebutkan terdapat 40 bab, setiap babnya terdapat 10 hadis. Jadi jumlah hadis dalam kitab ini secara keseluruhan adalah 400 hadis. Dan nama kitab tersebut, kitab ini yang kita pelajari, yaitu Lubabul Hadis. Wa asta'inullaha billahil azim 'alal qaumil kafirin. Wa asta'inullaha, saya meminta pertolongan, billahi, dengan Allah Subhanahu wa taala,
al-azim yang agung, alal qaumil kafirin, atas orang-orang kafir. Selanjutnya kita baca, ini beliau hanya menjelaskan 40 bab itu terdiri dari atau temanya apa aja yang dibahas. Ini beliau hanya membahas tentang itu, yaitu tidak menjelaskan tentang hadis. Jadi saya kira cukup saya baca, nanti kitab kalian masing-masing diberi harokat dengan benar sesuai yang saya baca. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Al-babul thani fi fadilati la ilaha illallah. Al-babul thalith fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Al-babul rabi' في فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الخامس في فضيلة الإيمان. الباب السادس في فضيلة الوضوء. الباب السابع في فضيلة السواك. الباب الثامن في فضيلة الآذان. الباب التاسع في فضيلة صلاة الجماعة. والباب العاشر في فضيلة الجمعة atau Jumu'ah. Al-babul hadi ashar fi fadilatil masajid. Al-babul thani ashar fi fadilatil amaim. Al-babul thalith ashar fi fadilatis sawm. Al-babul rabi' ashar fi fadilatil faraid. Al-babul khamis ashar fi fadilatis sunan. الباب السادس عشر في فضيلة الزكاة. الباب السابع عشر في فضيلة الصدقة. الباب الثامن عشر في فضيلة السلام. الباب التاسع عشر في فضيلة الدعاء. الباب العشرون في فضيلة الاستغفار. الباب الحادي والعشرون في فضيلة ذكر الله. الباب الثاني والعشرون في فضيلة التسبيح. الباب الثالث والعشرون في فضيلة التوبة. الباب الرابع والعشرون في فضيلة الفقر. الباب الخامس والعشرون في فضيلة النكاح. الباب السادس والعشرون في التشديد على الزنا. والباب السابع والعشرون في التشديد على اللواط. الباب التاسع والعشرون في فضيلة الرمي. الباب الثلاثون في فضيلة بر الوالدين. الباب الحادي والثلاثون في فضيلة تربية الأولاد. الباب الثاني والثلاثون في فضيلة التواضع. الباب الثالث والثلاثون في فضيلة الصمت. الباب الرابع والثلاثون في فضيلة الإقلال من الأكل والنوم والراحة. الباب الخامس والثلاثون في فضيلة الإقلال من الضحك. الباب السادس والثلاثون في فضيلة عيادة المريض. الباب السابع والثلاثون في فضيلة ذكر الموت. الباب الثامن والثلاثون في فضيلة ذكر القبر وأهواله. الباب التاسع والثلاثون في منع النياح على الميت. والباب الأربعون في فضيلة الصبر على المصيبة. Jadi Imam Suyuti di sini menjelaskan dari setiap bab itu menjelaskan satu tema tentang keutamaan berbagai tema. Misalnya beliau menyebutkan dalam bab pertama nanti keutamaan ilmu, begitu juga ulama. Dan bab lain juga nanti disebutkan adalah ada keutamaan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ada keutamaan tentang zikrullah, berzikir. Ada keutamaan tentang istighfar, begitu juga keutamaan yang lainnya. Nah, kali ini kita masuk pada al-babul awal, bab pertama. Sebelum itu saya ingin menyampaikan hal penting juga ini. Jadi setiap kali kita mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dijelaskan dalam hadis bahwasanya siapa orang yang bakhil itu, siapa orang yang pelit, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pelit atau al-bakhil
yaitu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, yaitu orang yang disebutkan namaku tapi dia tidak mau mengucapkan salawat atau tidak mau bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Maka setiap kali kita menjumpai nama Nabi Muhammad atau mendengarkan nama Nabi Muhammad, ya kita saya harap semuanya membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk pada al-babul awal, pada bab pertama. Ini semuanya diartikan ya, yang saya jelaskan ini diartikan semuanya. Al-babul awal, bab pertama, fi fadilatil ilmi wal ulama, menjelaskan tentang keutamaan ilmu, wal ulama'i, dan ulama. Di judulnya kita ini keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Apa sih mulianya? Apa sih keutamaan kita harus belajar ilmu, terlebih ilmu syariat? Nah, ini akan dibahas dalam hadis-hadis berikut yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Baik, diterjemahkan. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata, an-nabiyyu bersabda, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, libni Mas'udin radhiyallahu an, kepada sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Sabda Nabi Muhammad yaitu berbunyi, ya ibn Mas'ud, wahai ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu sa'atan, walau sesaat, fi majlisil ilmi, dalam majlis ilmu, la tamassu qalaman, kamu tidak memegang pulpen, wala taktubu harfan, dan tidak menulis satu pun huruf, khairun laka, itu lebih bagus atau lebih baik, laka, bagi kamu, min aitqi alfi raqabah, itu lebih bagus dari kamu, untukmu, min aitqi alfi raqabah, daripada memerdekakan 1000 budak. Saya ulangi lagi. Ibn Mas'udin, wahai Ibn Mas'ud, julusuka, dudukmu, sa'atan, walau sesaat, di majlisil ilmi, dalam majlis ilmu, la tamassu qalaman, kamu tidak memegang pulpen, wala taktubu harfan, dan tidak menulis satu pun huruf, khairun laka, itu lebih bagus bagi kamu, min aitqi alfi raqabah, daripada memerdekakan 1000 budak, wa nadharuka, dan pandanganmu, ila wajhil alim, kepada, wa nadharuka, dan pandanganmu, ila wajhil alimi, pada wajah seorang yang alim. Khairun laka, itu lebih bagus, laka, bagi kamu, min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Khairun laka, itu lebih bagus bagi kamu, min alfi farasin, daripada 1000 kuda, tasaddaqta, yang kamu sedekahkan, biha, fi sabilillah, yang kamu sedekahkan di jalan Allah, wasalamuka, dan ucapan salammu, alal alimi, kepada seorang yang alim, khairun laka, itu lebih bagus bagi kamu, min ibadati alfi sanatin, daripada ibadah 1000 tahun. Jadi hadis ini menjelaskan keutamaan, bagaimana mulianya orang yang kemuliaan orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan tadi oleh Nabi Muhammad kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, duduknya seseorang di majelis ilmu, meskipun tidak menulis, meskipun tidak bawa pulpen, cuma duduk saja, itu
lebih bagus daripada memerdekakan 1000 budak. Dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabah. Itu padahal cuma duduk sesaat. Bagaimana dengan duduknya kalian misalkan berlama-lama di majelis ilmu? Maka itu pasti lebih mulia lagi. Nah, tapi ini perlu dipahami bahwasanya hadis ini bukanlah tidaklah menyarankan kita untuk tidak membawa pulpen, untuk tidak menulis di saat kita berada di majelis ilmu. Tapi hadis ini menjelaskan, menguraikan bahwasanya seseorang saja itu kalau berada di majelis ilmu, meskipun nggak ngapa-ngapain, itu saja kemuliaannya luar biasa. Apalagi kalau dia mau nulis, mau mendengarkan dengan baik, maka pahala atau keutamaan yang dia dapat akan melebihi daripada keutamaan orang yang hanya duduk di majelis ilmu. Nah, ini jangan disalahpahami. Ini bukan berarti anjuran untuk kita berada di majelis ilmu nggak ngapa-ngapain, paham ya? Al-hadis tsani, hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri' ashaddu 'ala asyaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'. Faqihun wahid, orang yang ahli ilmu syariat, satu orang yang alim. Faqihun wahid, satu orang yang alim. Dalam hal ini yang dimaksud dengan alim adalah orang yang mengetahui hukum syariat. Mutawarri, yang wirai. Apa itu wirai? Bisa ditulis, wirai yaitu orang yang meninggalkan perkara-perkara haram, begitu juga perkara-perkara yang tidak jelas haram halalnya. Asyaddu, faqihun wahidun mutawarri', satu orang alim, mutawarri' yang wirai. Asyaddu 'ala syaitani, itu lebih berat bagi syaitan, itu lebih berat bagi syaitan, min alfi 'abidin, daripada 1000 orang ahli ibadah yang bersungguh-sungguh tapi jahil, tapi bodoh, wari'in, dan ahli wirai. Jadi dalam hadis kedua ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan, menjelaskan bahwasannya satu orang alim saja itu karena kapasitas keilmuannya yang tinggi, itu bagi setan itu lebih berat untuk menggoda seseorang ini, lebih berat daripada 1000 orang ahli ibadah. Bagaimana bisa demikian? Karena seseorang yang alim itu tidak mudah tidak mudah tipu daya setan, itu tidak mudah mengecoh dia. Saya kasih contoh, misalkan kenapa satu orang alim itu lebih mulia, lebih mulia daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Misalkan ada 2 orang, perhatikan, ada 2 orang, ada satu namanya Zaid misalkan, yang kedua namanya misalkan Fulan, Zaid sama Bakar misalkan. Ini si Zaid, kalau kita perhatikan, misalkan dia ini seorang yang ibadahnya luar biasa. Ibadahnya yang luar biasa dalam arti dia segala ibadah apapun tidak ada yang tidak dikerjakan. Sholat sunnah, sholat wajib, puasa sunnah, puasa wajib, semuanya itu dilakukan. Sementara yang Bakar ini dia seseorang yang alim, dalam hal ini mengetahui berbagai hukum yang berkaitan dengan puasa, dengan sholat, tapi dia hanya melakukan sholat yang wajib saja. Nah, secara lahiriah kalau kita melihat ini, kita akan melihat bahwasannya si Zaid tadi, orang yang ibadahnya luar biasa, tapi tidak mengetahui hukum
dari yang berkaitan dengan ibadah yang ia lakukan, kita melihatnya dia ini adalah orang yang ahli ibadah, artinya orang yang luar biasa di sisi Allah. Sementara si yang bakar dia orangnya biasa-biasa aja, cuma sholat 5 waktu, puasa ya puasa wajib, tapi yang ia lakukan itu didasari dengan ilmu. Dia tahu bagaimana tata cara wudhu yang benar, dia tahu syarat-syarat dan rukun-rukun sholat yang benar, dia juga tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari ketika seseorang berpuasa. Nah, maka yang dilakukan oleh Zaid ini meskipun tampaknya itu mudah, tampaknya yang dilakukan Zaid itu tampaknya kita akan melihat dia ini orang yang luar biasa. Akan tetapi karena apa yang ia lakukan tidak didasarkan pada ilmu, maka yang terjadi dia ibadah yang ia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan si Bakar meskipun ibadahnya ya hanya ibadah-ibadah wajib, tapi dia ibadahnya bisa diterima karena didasarkan atau tidak bertentangan dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang menjadi pegangan kita sebenarnya bukan pada banyaknya amal yang kita lakukan, tapi amal kita ini sudah sesuai dengan syariat atau sudah didasarkan dengan ilmu atau belum. Makanya dikatakan suatu amalan yang tidak didasarkan dengan ilmu, yang tidak didasari ilmu, itu amalnya tidak bisa diterima. Begitu juga sebaliknya, kalau seorang yang alim tapi dia tidak beramal, maka ilmunya juga sia-sia. Makanya dari sini antara ilmu amal itu harus seimbang, berjalan bersama. Kita punya ilmu, kita mengetahui sesuatu itu baik misalnya, ya kewajiban kita melakukan kebaikan tersebut. Kalau tahu itu buruk, ya kewajiban kita meninggalkan hal-hal yang buruk tersebut. Begitu juga kita dalam mengamalkan sesuatu, kita harus tahu hukumnya dulu. Kira-kira kalau saya melakukan ini sesuai nggak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga perlu belajar fikih, belajar nahwu, belajar shorof, dan juga belajar ilmu-ilmu yang lain yang berhubungan dengan ilmu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kalian semuanya ada pelajaran-pelajaran itu. Saya kira cukup 2 hadis ini saja. Nanti untuk tugas akan saya sampaikan di Google Classroom. Saya kira cukup ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا
لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله والصحب عداد طش السحب. والحمد